Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kami berkesempatan melanjutkan membaca Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 91 sampai dengan ayat 100 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Dan bila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka menjawab, kami hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami. Namun mereka mengingkari Al-Quran yang datang kemudian, padahal Al-Quran itu adalah benar serta membenarkan pula kitab yang ada pada mereka. Tanyakanlah, mengapa pada masa yang silam kamu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman? Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu lengkap dengan mukjizat sebagai bukti kerasulannya. Lalu sepeninggalnya kamu membuat patung anak sapi untuk disembah. Sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan ingatlah ketika kami mengambil janjimu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu sambil berfirman, peganglah teguh-teguh apa-apa yang telah kami karuniakan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, telah kami dengar namun tidak kami taati. Ke dalam hati mereka telah meresap kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, amat buruk perbuatan yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu benar-benar beriman kepada Taurat. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah, jika surga yang ada di kampung akhirat itu dikhususkan Allah untukmu saja, sedang orang lain tidak,
tuntutlah kematian yang dapat menyampaikanmu ke sana, kalau perkataanmu memang benar. Walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Dan mereka sama sekali tidak menginginkan kematian itu selama-lamanya karena dosa-dosa yang pernah diperbuatnya, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya. Wala tajidannahum akhrasan nasi ala khayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzakhzikhihi minal azabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan kamu justru akan mendapati mereka manusia paling serakah akan kehidupan duniawi, bahkan melebihi orang-orang musyrik sendiri. Masing-masing mereka ingin diberi hidup 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan dapat membebaskannya dari siksaan, dan Allah Maha melihat apa-apa yang mereka lakukan. Catatan: sehubungan dengan keserakahan kaum Yahudi akan harta ini, maka Profesor Afif Abdul Fattah Thoharoh menulis dalam bukunya Al-Yahudu fil Quran sebagai berikut: tidak ditemukan dalam sejarah kemanusiaan sesuatu umat yang paling menonjol sifat cinta harta dan usaha mengumpulkannya seperti orang Yahudi. Untuk itu mereka tidak menempuh jalan baik yang dihalalkan syariat maupun yang tidak. Bahkan mereka tidak segan-segan menempuh cara yang di luar peri kemanusiaan, sehingga mereka lebih mementingkan mengumpulkan harta ketimbang beribadat. Al-Masih yang diutus Allah untuk memberi petunjuk kepada Bani Israel itu sampai mengatakan, janganlah kalian menyembah dua Tuhan, yakni Allah dan harta. Demikian Profesor Afif. Orang Yahudi memusuhi malaikat Jibril. Suatu ketika salah seorang ulama Yahudi bernama Abdullah bin Surya mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat manakah yang menyampaikan wahyu kepada beliau? Dijawab Jibril. Lalu ulama Yahudi itu berkata, dia adalah musuh orang Yahudi. Dan ketika Umar bin Khattab memasuki salah sebuah sekolah orang Yahudi, lalu beliau menyebut nama Jibril. Lalu orang-orang Yahudi itu mengatakan, dia adalah musuh orang Yahudi. Dialah yang menerangkan segala rahasia kami kepada Muhammad. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'minin. Katakanlah, barang siapa yang memusuhi Jibril berarti dia telah memusuhi Allah, karena Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan lebih dahulu menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman.
Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah memusuhi orang-orang yang kafir. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang fasik jua. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Setiap kali mereka mengikat janji dengan Muhammad, golongan mereka melanggarnya, sedangkan sejumlah besar lainnya tidak dapat diharapkan keimanannya. Catatan, pada ayat ini Allah menerangkan dua perkara sehubungan dengan tabiat kaum ahli kitab sebagai berikut. A. Tidak dapat dipercaya terutama dalam janjinya, sebab sudah dikenal sejak berabad-abad lamanya bahwa mereka melanggar janji walaupun janji itu dibuat dengan mereka di hadapan lembaga internasional PBB sekalipun. Yang B. Keimanannya kepada Al-Quran dan Muhammad tidak dapat diharapkan sebab kesesatan telah mengalahkan akal sehat mereka, sehingga mereka telah berlarut-larut dalam kesesatan itu. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kami bacakan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 91 sampai dengan ayat 100 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.